SMP ke SMA itu udah, bukannya aku nggak merasakan masa-masa sekolah yang indah ya, tapi jujur penuh bulian banget. Kalau di Bandung tuh kan jadi kalau penyanyi itu harus yang cantik, bisa goyang, nyanyinya bagus. Sedangkan aku ngerasa baju kedodoran lah, sepatu kegedean. Jadi kayak modal minjem banget semuanya. Gimana di atas panggung dicuekin penonton. Garing, pernah banget. Ternyata harus goyang-goyang dulu untuk dapetin uang, itu kayak wow, salah satu tindakan yang temen aku di sekolah yang bikin aku sampai drop banget. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka silih berganti, tapi keyakinan dan kemauan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Dan di Zero to Hero hari ini saya kedatangan wanita cantik Janita Janet. Hai Miss Mary. Tiap ketemu Miss Mary itu selalu bawaan ceria, semangat, nggak tahu kenapa ya. Jadi bisa aja. Kita nggak ngelihat waktu, kayaknya kalau ngobrol sama Miss Mary kayaknya mesti panjang, jelas dan selalu menceriakan. Thank you. Justru kebalik nih, aku dari dulu sebenarnya pengen tahu dan pengen kenal lebih banyak lagi tentang Janita Janet, karena Mbak Janet tuh beda banget. Karena kalau pertama kali aku ngeliat Mbak Janet itu di TV dengan wig yang warna-warni, iya, tapi sekarang sangat berbeda, penampilan yang berbeda, pemikiran, pola pikir yang berbeda juga. Ya kan, profesi yang juga berbeda, dan makanya saya bilang Zero to Hero is the journey. Jadi ada banyak pembelajaran yang pastinya bisa saya dapatkan dan juga semua yang nonton dapatkan dari seorang Mbak Janet hari ini. Luar biasa deh. Iya. Nah, sebelum kita ngomongin perjalanannya, kalau saya pertama kali tahu Mbak Janet itu kan dari seorang penyanyi dangdut, ya kan, dan bahkan sebenarnya penyanyi dangdutnya juga dari kecil katanya. Betul, dari kampung ke kampung gitu. Dulu juga sebenarnya mungkin kalau bisa dibilang mamaku tuh senang nyanyi. Dulu mamaku dulu yang sering jadi penyanyi dangdut keliling tuh mamaku dulu. Lama kelamaan mama kok kayaknya seru ya nyanyi di atas panggung, terus kayak happy, kayak bukan bekerja, kayak bukan itu suatu pekerjaan. Akhirnya lama kelamaan setiap hari ngedengerin musik, kok kayaknya pengen ya kayak mama gitu loh. Jadi nggak disuruh, nggak apa, tapi memang timbul dari diri sendiri. Kayak nyanyi ini kayaknya suatu pekerjaan yang memang menyerukan, mengasihkan dan bisa menghibur orang, kayak gitu. Awalnya sih kayak gitu. Umur berapa berarti waktu itu Mbak Janet? Dulu aku dari kelas 6 SD. 6 SD? Udah mulai suka nyanyi, suka manggung. Dan mama bapakku tuh nggak tahu kalau aku suka nyanyi. Karena aku tipe anak yang memang kalau dibilang tuh aku senengnya berpikir sendiri, pengen nunjukin ke orang lain kalau misalnya aku udah bisa ngebuktiin apa yang memang aku omongin. Misalnya, mah saya bisa tapi harus ada pembuktian dulu. Aku tipe orangnya kayak gitu. Jadi sebelum aku yakin untuk nge-show off gitu ke orang tua aku bisa nyanyi, nih mah aku akan pengen kayak mama gitu. Jadi aku benar-benar belajar di belakang mamaku. Mereka nyuruh kayak, Neng ayo dong belajar nyanyi. Enggak mah, enggak bisa. Padahal sih udah padahal udah belajar di belakang tuh kayak nyanyi-nyanyi gitu-gitu. Tipe orang yang kayak gitu aku tuh. Oh wow, berarti dari sejak 6 SD sebenarnya sudah punya. Sejak kelas 6 SD, waktu itu memang menginjak ke kelas 1 SMP. Kondisi ekonomi keluarga mulai goyang seperti itu, Miss Mary. Tapi sama sekali orang tua aku tuh nggak pernah yang namanya mengeluh ataupun bertengkar di depan anak-anak, itu nggak pernah. Tapi aku mulai kelas 1 SMP tuh udah mulai berpikir ya, kok kita harus pindah rumah dari yang tadinya bapakku kan kerja di salah satu bank gitu, di bagian keuangan, tiba-tiba harus berhenti bekerja, dan sama sekali jobless banget papaku tuh pada saat itu. Sampai akhirnya papa memutuskan untuk pensiun muda, dan kita harus pindah ke rumah yang lebih kecil lagi, jauh gitu. Jadi, dan aku pun bukan tipe anak yang dimanjakan, dalam arti senang dimanja sama orang tua. Walaupun pada saat aku
waktu itu orang tuaku lumayan ada gitu kan, alhamdulillah dengan pekerjaan yang mumpuni pada saat itu. Tapi aku tipe anak yang sama sekali gak pernah mau untuk diminta ini itu ke orang tua sama sekali. Dari kecil gak gitu. Manja ya. Gak pengen seperti itu, dan aku ngerasa bahwa aku tuh anak paling gede. Kita 2 bersaudara, adikku perempuan. Jadi aku ngerasa timbul aja dengan sendirinya aku harus jadi sosok kakak nih gitu. Jadi pas dari kelas 6 menuju ke SMP itu aku benar-benar belajar gimana caranya menikmati pekerjaan dan mencari sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Jadi aku udah mulai berpikir ke situ. Bisa menghasilkan uang tapi dengan cara yang enjoy, nggak capek, kita bisa saling menghibur kayak gitu. Dan aku ternyata berpikir, oh belajar nyanyi dangdut kayaknya boleh juga, dan belajarnya jangan jauh-jauh ke mama aja gitu loh. Ikut-ikut nyanyi kayak gitu. Sampai akhirnya jadi kebiasaan gitu. Pada saat itu ayah yang tadinya bekerja di bank akhirnya harus berhenti, pensiun dini. Dan akhirnya buka usaha becak pada saat itu ya. Betul banget. Misalnya sebenarnya itu pernah saya ceritakan di salah satu acara. Dan pada saat itu aku udah izin dulu ke bapak gitu, takutnya kan menyinggung atau seperti apa. Pak, bolehkah aku cerita? Boleh, ceritain aja, karena memang ya hidup mah apa adanya aja gitu. Tapi itu sampai kejadian Miss Mary, karena bapakku ngambil pensiun dini, uang pensiun pun pada saat itu masih sangat minim, menurut aku sih nggak cukup ya untuk bikin usaha yang besar. Akhirnya bapak memilih untuk usaha beca. Punya waktu itu 8 beca. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih setoran aman. Setelah 5 bulan ke sana, banyak orang yang si pegawainya sendiri sih sebenarnya yang ngambil beca itu sendiri. Terus setoran gak lancar kayak gitu. Akhirnya mandek dan bapakku rugi sama sekali. Becanya diambil orang gitu loh. Sampai akhirnya, aduh gimana Neng, bapak untuk sekolah biasanya kan ngasih tiap bulan dan segala macam. Tapi kesini aku jadi mulai berpikir, ya udah deh, tanpa bapak bilang Neng bulan apa SPP dulu kan ada zamannya bayaran SPP uang sekolah SPP. Akhirnya itu harus nunggak sampai beberapa bulan, sampai akhirnya pas aku mau ujian, ada ujian kan waktu dulu, akhirnya aku berpikir wah ini 6 bulan aku harus bayar dari mana. Akhirnya aku mulai nyanyi dangdut keliling. Di situ sih 1 SMP itu aku udah mulai harus nyanyinya nggak boleh gratisan lagi nih. Harus menghasilkan gitu. Akhirnya aku ikut bibi aku. Pada saat itu nyanyi dangdut keliling. Dan gitu. Benar-benar nggak mau nyusahin orang tua ya, bahkan sebenarnya berusaha untuk mandiri dan bahkan cari uang sendiri. Iya, dan jujur aja orang tua aku nggak pernah nyuruh sama sekali, kayak cari uang nggak sama sekali. Tapi aku kayak ngerasa di sini aku anak paling besar perempuan gitu, dan aku harus mandiri. Di situ sih aku nyari cara gimana caranya kerja yang aman, yang enjoy ya dengan belajar nyanyi dangdut. Walaupun pada saat itu teman-temanku memang nggak ada sih, nggak ada satu angkatan aku yang memang punya profesi yang sama jadi penyanyi dangdut. Jadi bahan olok-olokan lah pada saat itu di SMP. Iya, pastinya karena kan mereka nggak mengerti pekerjaannya juga, dan mungkin mereka taunya ya maksudnya ngapain sih harus cari-cari kerja, ngapain sih harus jadi penyanyi dangdut juga gitu kan. Sekolah aja yang benar gitu kan. Karena kalau sekolah yang benar mungkin nanti kita akan dapat pekerjaan yang bagus gitu kan. Sekolah mereka berpikiran seperti itu, tapi aku dari mulai kelas 6 SD tuh berpikir bahwa suatu saat kalau aku lulus SMA, lulus sekolah, aku harus bikin usaha. Aku tuh udah kayak gitu dari kecil. Cita-cita waktu kecil apa berarti? Cita-cita dari kecil sebenarnya aku pengen jadi dokter. Oh iya, kenapa pengen jadi dokter? Jadi pada saat itu aku waktu di TK tuh ya senang banget ikut-ikut kayak lomba P3K, terus ikut dokter kecil di SD gitu, kayak masuk jadi salah satu dokter kecil gitu yang perwakilan sekolah. Dari situ aku mulai kayak mencintai bahwa kepedulian itu nggak harus ditunjukkan lewat materi, tapi dengan cara ya kita kayak sigap membantu. Gimana caranya nih pertolongan pertama pada saat teman kita butuh pertolongan kayak gitu-gitu sih. Aku mulai membiasakan diri untuk itu. Akhirnya jadi dokter ya. Ternyata pas udah tahu kesini jadi dokter mah. Akhirnya jadi dan lama juga. Akhirnya aku bukan merubah sih. Jadi akhirnya aku lebih realistis aja kayak nyari pekerjaan yang memang yang isi money aja lah gitu, yang bisa memang aku lakukan dan dengan cara yang halal gitu. Iya, dan ada banyak cara sebenarnya untuk bisa berkarya dan menjadi manfaat bagi banyak orang kan. Dokter salah satunya ya, tapi pengusaha dan juga profesi-profesi lainnya juga ada banyak cara. Bener-bener banyak cara dan nikmat banget ternyata. Memang aku ngerasa bahwa ini adalah salah satu kelebihannya, dimana hobi kita
dan apa yang kita suka itu bisa menghasilkan, bisa jadi pendapatan, bisa jadi pekerjaan tuh luar biasa. Jadi aku sangat bersyukur sih, walaupun dulu harus ngerasain dulu dibully sesama ya teman seangkatan lah ya. Aku dijauhin sama teman-teman kayak apa komentar gitu, paling pedas yang paling pernah kayak jijik banget gitu, gaul sama jangan gaul sama Janet lah, ntar rambut kita keriting lah karena aliran dia beda gitu. Kayak mereka mah kan pada saat itu kan lagi rame banget R&B, hip hop kayak gitu-gitulah, senang-senang musik-musik dugem. Tapi aku yang bener-bener datang nyanyi dangdut. Terus aku pernah banget gitu ngisi acara di salah satu keluarganya temen aku di sekolah. Ya jujur sih malu ya. Sampai akhirnya aku lagi nyanyi terus difotoin terus dipajang di mading gitu. Wah itu penyanyi ini salah satu murid kita yang jadi penyanyi, ternyata harus goyang-goyang dulu untuk dapetin uang. Itu kayak wow, salah satu tindakan yang temen aku di sekolah yang bikin aku sampai drop banget. Mungkin kalau di sekarang dibilangnya dibully ya kayak gitu. Kalau pada saat dulu sih aku ngerasa bahwa ya udahlah, hadapi, ya Allah, hadapi. Iya, kadang orang mudah untuk berkomentar, tapi sebenarnya kadang dia nggak sadar bahwa yang dilakukan itu sangat menyakitkan dan itu bisa mengefek banyak hal gitu dari hidup seseorang. Benar. Padahal pada saat itu aku ngerasa ya jadi nyanyi dangdut tuh adalah pekerjaan yang memang aku bisa. Karena aku ngerasa bisa nyanyi gitu kan, walaupun suaraku pada saat itu belum bagus-bagus amat, belum bisa make up, belum bisa dandan, tapi aku ngerasa inilah caranya, disinilah aku harus memulai belajar, learning by doing banget gitu. Karena dulu nggak tahu harus kursus kemana dan nggak ada modalnya juga, jadi benar-benar belajar dari pengalaman. Gimana di atas panggung dicuekin penonton, garing, pernah banget. Jadi terus yang paling menyedihkan adalah titik di mana aku harus belajar banget tentang nyanyi, tentang dangdut tuh adalah ketika kita udah sering nyanyi gitu, ngisi-ngisi acara dari kampung ke kampung gitu. Terus ada senior kalau di Bandung tuh kan, jadi kalau penyanyi itu harus yang cantik, bisa goyang, nyanyinya bagus. Sedangkan aku ngerasa aduh aku masih kecil, masih kecil, nggak bisa masih dandan. SMP Nggak bisa dandan. Terus sampai baju pun pada saat itu aku masih minjem ke bibi aku ya, baju kedodoran lah, sepatu kegedean. Jadi kayak modal minjem banget semuanya. Jadi aku ngerasa dari situ aku belajar, wah aku nih kayaknya kalau misalnya memang nyanyi dangdut ini menghasilkan, aku harus tekun di sini nih. Akhirnya aku belajar gimana caranya nyanyi dangdut walaupun suaraku nggak dangdut banget. Aku cari nih aliran apa yang sekiranya bisa didangdutin. Akhirnya pada saat itu rame koplo. Pas zaman-zamannya Mbak Inul. Mbak Inul lagu pop didangdutin. Wah itu cocok banget nih. Jadi momentum di mana aku ngerasa jadi penyanyi dangdut pada saat itu adalah ketika pas zaman Mbak Inul itu. Baru bisa merasakan ini jati diri. Saya banget nih, saya bisa berkarya dan maksudnya menemukan stylenya sendiri ya pada saat itu. Itu di situ sih, walaupun ya pada saat itu ya SMP ke SMA itu udah, bukannya aku nggak merasakan masa-masa sekolah yang indah ya, tapi jujur penuh bulian banget. Pasti ya. Jadi teman-teman pun bisa kehitung lah. Kalau aku bilang yang jadi sahabat tuh cuma ada 2 atau 3, 4 gitulah sahabat di SMP SMA tuh. Tapi bagaimana seorang Janet bisa menata hati? Karena kan namanya juga masa remaja ya, pasti kan sometimes kadang-kadang setutup-tutupnya kuping ini kita tutup rapat, tapi tetap aja kedengeran, dan itu kan pasti masuk ke hati dan tetap aja pasti ada perasaan kayak aduh kok gini banget sih, malu, sedih gitu. Ya malu, karena nggak cuma di sekolah, pulang ke rumah pun kan teman-teman di lingkungan rumah gitu kayak, ada penyanyi dangdut gitu, kayak malu lah, sampai sekeluarga kita dibully. Karena kita keluarga kita kan senang musik dangdut gitu, dari mulai bapak, mama yang penyanyi dangdut. Jadi kita kalau mau ke warung, kalau selalu dinyinyirin gitu. Kalau zaman sekarang nyinyir gitu kan, wah ada penyanyi dangdut nih, goyang dulu sawet dong gitu kayak. Seperti itu. Tapi kita kayak mulai membiasakan diri bahwa nggak apa-apa, sekarang mungkin kita digituin. Jadi ada keyakinan dalam hati aku, Miss, aku pengen nunjukin gitu, gimana caranya aku bisa jadi penyanyi dangdut, dalam arti penyanyi dangdut yang benar. Kan mungkin banyak juga penyanyi dangdut yang mengembel-embelkan aku penyanyi dangdut, ternyata penyanyi dangdut di belakangnya mah kerjanya apa yang nggak benar gitu. Embel-embelnya penyanyi dangdut, tapi aku pengen nunjukin penyanyi dangdut itu nggak semua yang seperti itu. Aku pengen nunjukin aku bisa sukses dengan cara nyanyi dangdut, tapi dengan jalan yang lurus gitu. Dan itu tuh jadi pedoman aku banget. Kemanapun aku pergi setelah aku keluar SMA, aku izin ke orang tua,
aku pindah tuh dari Bandung Selatan, rumahku di kabupaten pada saat itu aku pindah ke Bandung Raya, dan di sana aku benar-benar sendiri, gak ada saudara ataupun aku minta bantuan siapapun untuk bisa bertahan hidup di sana. Jadi aku benar-benar pernah jadi waiters di salah satu restoran, akhirnya jadi operator di bank, salah satu bank. Terus juga pernah aku izin ke orang tua, mah saya mau ke Jakarta, tapi mereka nggak tahu aku tuh kerja di mana. Aku bilang aku di sana mau nyanyi. Ternyata aku jadi MC woro-woro di PRJ. Sebulan pada saat itu. Jadi aku benar-benar dapat tawaran pekerjaan karena aku ngerasa bahwa jadi waiters pendapatannya segitu. Pada saat itu bukan mengecilkan pendapatan, tapi memang nggak cukup gitu. Terus jadi operator di salah satu bank, ternyata bukan passion aku, nggak di situ. Jadi nggak betah. Akhirnya di Jakarta aku ditawarin jadi MC woro-woro salah satu produk. Aku langsung tertarik Miss Mary karena pendapatannya sangat lumayan. Sehari katanya sehari dibayarnya itu 150.000. Wah, kalau sebulan nih udah bisa lumayan. Udah langsung jutaan. Pada saat itu pada saat itu tuh besar banget jutaan, dan aku dalam hatiku, ya Allah, izinkan aku bisa ke Jakarta, walaupun bener-bener blank sama sekali aku di Jakarta belum pernah. Jadi aku bener-bener nekat tinggal sama LO salah satu IO di Jakarta gitu, dan bener-bener numpang hidup sama mereka aja lah, udah makan segala macam dicukup-cukupin. Kebayangnya tiap hari makan ketoprak gitu, kayak udah bersyukur banget. Iya, karena namanya juga anak perantau, apalagi pada saat itu kan maksudnya pekerjaan itu bukan sesuatu yang tetap seperti kayak karyawan tetap dengan gaji tetap kan. Jadi of course apapun juga yang didapat ya pasti kalau bisa ya diirit-iritin lah. Iya. Teman-teman yang lain kan, karena aku gabungnya sama anak-anak SPG pada saat itu. SPG ada 18 orang, ada MC 2 orang, dan aku salah satu MC dari mereka gitu kan. Ya itu karena mereka tahu aku penyanyi dangdut, jadi aku tuh bener-bener yang dikucilin lagi, sedih banget, kayak aduh, kita pas saat mereka free gitu libur kan, kita ke mall yuk segala macem. Aku yang jadi aku nggak apa-apa di sini aja gitu-gitu, kayak banyak nahannya gitu, pengen nunjukin. Tapi setiap aku kerja dimanapun nih, kayak waktu jadi MC woro-woro di salah satu produk itu di PRJ, itu yang bener-bener aku pengen nunjukin banget, aku bisa jadi MC, aku bisa nge-host dalam arti gitu. Pada saat dulu kan aku nggak ngerti nge-host itu seperti apa, bener-bener gimana caranya. Itu kan kayak kita dagang kan, menawarkan produk. Kerjaannya emang sebagai MC, tapi MC untuk menawarkan produk kan. Jadinya di situ secara nggak langsung aku belajar juga gimana caranya kita bisa menarik perhatian orang untuk tertarik terhadap produk kita. Jadi jiwa bisnisku tetap ke bawah pada saat di situ. Ya, tapi terlihat sih, maksudnya seorang Janet itu pertama-tama kamu benar-benar tahu apa yang kamu mau, apa yang kamu suka, dan kalau kamu benar-benar sudah menemukan apa yang kamu mau dan suka, ya kamu benar-benar 100% ingin menjadi yang terbaik di bidang itu. Ya kan? Tapi kalau hal itu memang bukan passion kamu, contohnya padahal udah pernah dapat kerjaan bekerja di bank kan. Betul. Itu kan sebenarnya udah oke banget jadi wanita karir gitu. Tapi kamu tetap memilih untuk menjadi penyanyi dangdut, tetap memilih juga untuk waktu itu kerja sebagai MC gitu. Karena ya karena kamu mengikuti kata hati passion kita di mana gitu. Apa yang kamu tahu dan apa yang kamu suka pada saat itu. Betul, karena salah satu yang aku pikir bahwa dimanapun aku bekerja, aku harus nyaman dan dengan apa yang memang aku kuasain gitu. Aku nggak mau, memang belajar itu harus untuk nge-upgrade apa yang kita bisa. Tapi benar-benar kalau kita benar-benar blank, kita nggak tahu, itu kayaknya akan kita bisa aja mungkin bisa menguasai tentang hal itu, tapi kita nggak enjoy di situ. Iya. Dan kalau kita nggak enjoy, akhirnya nggak jadi excellent juga. Nggak jadi excellent juga, dan pada saat kita sukses pun nggak akan jadi sesuatu yang greget. Cuma jadi challenge saja gitu. Iya. Wow, ini kayak semua tuh kayak benar-benar jalan Tuhan yang benar-benar udah diporsikan buat aku gitu. Orang yang menilai, wah ini Katy Perry Indonesia, dengan adanya julukan seperti itu kan malah jadi beban ke aku. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.